Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat. Baiklah, silahkan rapikan meja dan kursinya ya. Kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua untuk pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum berdoa, ibu akan ambil absen dulu ya terlebih dahulu. Baik. Alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan materi minggu lalu, yang mana pada hari ini kita akan belajar tentang rasul-rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pokok apa saja rasul-rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana terdiri dari atas 6. Yang pertama, makna rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada rasul. Yang ketiga, sifat rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tugas-tugas rasul. Yang kelima, hikmah beriman kepada rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yang terakhir, perilaku mulia orang yang beriman kepada rasul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan poin pertama, yaitu yang mana makna rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ibu akan menjelaskan siapakah yang tahu apa itu rasul. Baik, rasul ialah artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 48, yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, itulah pengertian dari makna rasul Allah. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang iman kepada rasul, yang mana iman ialah iman kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, Nabi itu ialah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Nah, rasul ialah, sedangkan rasul manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Nah, di sini iman kepada rasul yaitu mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagian perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Perintah yang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam dalam surah Al-Nisa ayat 136, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya atau Muhammad, dan kepada kitab atau Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.
Nah, itulah iman kepada Rasul. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu tentang sifat-sifat Rasul. Allah Subhanahu wa taala terdapat 3 sifat. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Nah, kita akan membahas tentang sifat wajib, yang mana sifat wajib Rasul itu terdiri dari 4. Yang pertama asidik. Asidik yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Dan apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jauhilah. Dan yang kedua, al-amanah. Al-amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan agama yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau orang yang amanah. Nah, yang ketiga yaitu at-tabligh. At-tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu, tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Nah, terakhir al-fatanah. Al-fatanah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Makkah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-hajar al-aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah SAW lalu menegahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka sungguh mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Nah, sifat selanjutnya itu sifat mustahil. Yang pertama terdiri dari al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Nah, yang kedua al-khianah. Al-khianah yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Nah, yang ketiga yaitu al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan pada umatnya. Nah, yang terakhir al-baladah. Al-baladah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis atau ummi, tetapi ia pandai. Nah, selanjutnya sifat jaiz. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya, yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Kan tetapi sifat jaiz Rasul dengan sifat jaiz Allah sangat berbeda. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikut. Yang pertama, ismatur Rasul adalah orang yang mashum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, iltizamul Rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, poin yang keempat yaitu kita akan membahas tentang tugas-tugas Rasul. Nah, para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul tersebut ialah sebagai berikut. 1. Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Nah, yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberikan penguatan kepada orang kafir. Nah, yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujjah bagi manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama yaitu makin sempurnanya iman. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima yaitu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala.
untuk mengabdi kepadanya, yang terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, yang terakhir kita yaitu akan membahas tentang perilaku orang yang berperilaku mulia, orang yang beriman kepada Rasul. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Mereka menyadari bahwa memenuhi kebutuhan sendiri jauh lebih baik, jauh lebih terhormat daripada karena balas kasihan dan pertolongan orang lain. Yang keempat, selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Usaha-usaha itu meliputi misalnya seperti memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, yang keenam yaitu terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Nah, lanjutan dari Rasul ini ialah Imam Ahmad meriwayatkan hadis Abi Dzar radhiyallahu anha bahwa Rasulullah ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah Rasul 315. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjawab, jumlah para nabi itu adalah 1.124.000 nabi, sedangkan jumlah Rasul 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi adalah 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, itulah materi kita hari ini, materi tentang rasul-rasul kekasih Allah. Nah, semuanya udah ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, di sini ibu akan ibu akan bertanya tentang apa itu rasul, dan silahkan anak-anak memahami buku yang ada, mencermati penjelasan yang ibu berikan tadi. Dan sekian anak, mungkin demi mempersingkat waktu, berhubung waktu kita telah habis, maka dari itu ibu akan kasih kalian tugas, silakan kerjakan di rumah dan minggu depan akan ibu periksa. Nah, mungkin hanya itu dari ibu. Jika ada kesalahan dan kekurangan, ibu minta maaf, dan jangan lupa kepada anak-anak ibu untuk selalu tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa dibuat tugasnya, minggu depan akan ibu tagih. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.